Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang jaringan hewan. Nah, manfaat belajar bab ini yaitu mengetahui jaringan yang ada pada hewan. Kemudian dengan mempelajari bab ini juga akan mudah mempelajari sistem organ. Nah, tingkatan organisasi kehidupan dimulai dari sel, jaringan organ, sistem organ, dan menjadi organisme. Nah, ini contoh dari tipe-tipe jaringan yang ada pada manusia. Ada yang A, jaringan ikat rongga, jaringan lemak, jaringan darah, jaringan ikat, dengan tulang rawan, dan tulang keras. Definisi jaringan yaitu kumpulan sel sejenis yang memiliki struktur dan fungsi yang sama untuk membentuk suatu organ. Jaringan hewan yaitu jenis jaringan yang umumnya dimiliki oleh vertebrata dan manusia. Ada 4 macam jaringan, yaitu jaringan epitel, ikat, otot, dan saraf. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan tubuh, membatasi rongga tubuh. Jaringan epitel berfungsi lapisan luar tubuh yaitu epitelium. Jaringan epitel yang melapisi lapisan luar tubuh itu disebut epitelium. Rongga tubuh mesotelium. Rongga organ tubuh disebut endotelium. Jaringan epitel biasanya berikatan dengan jaringan ikat yang dihubungkan oleh membran dasar yang terdiri dari lamina basal, kemudian lamina reticularis. Si jaringan epitel melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan, mengangkut sel-sel antar jaringan atau rongga yang dibatasinya. Pada saluran pencernaan, jaringan epitelnya dapat mengeluarkan enzim. Macam-macam jaringan epitel berdasarkan strukturnya ada 3 macam. Yang pertama, epitel pipi, bentuknya pipi, nukleus bulat di tengah sel. Kemudian epitel silinderis batang, nukleus bulat di dasar sel. Dan 3, epitel kubus, bentuk kubus, nukleus bulat, besar di tengah. Epitel pipi berdasarkan lapisan penyusunnya, yaitu ada epitel pipi selapis, yaitu fungsinya untuk difusi, osmosis, filtrasi, dan sekresi. Terdapat di jaringan epitelium, pembuluh limfa, pembuluh darah kapiler, saraf pembungkus jantung, paru-paru, ginjal, dan selaput perut. Kemudian yang kedua, epitel pipi berlapis banyak, fungsinya sebagai pelindung. Terdapat di jaringan epitelium, rongga mulut, hidung, esofagus, tapak kaki, dan vagina. Kemudian berdasarkan lapisan penyusunnya, epitelium silinderis selapis, lapisannya satu lapis bentuk silindris, fungsi sebagai penyerapan nutrisi di usus dan sekresi. Terdapat di organ seperti ini. Kemudian yang kedua, epitel silinderis berlapis banyak, lapisannya banyak, fungsi sebagai pelindung dan sekresi, terdapat di organ ini. Kemudian berdasarkan ini epitel kubus, berdasarkan lapisan penyusunnya, terdiri dari epitel kubus lapis, lapisannya satu lapis berbentuk kubus, fungsi sebagai pelindung dan sekresi, terdapat di jaringan epitelium ini. Kemudian yang kedua, epitel kubus berlapis banyak, lapisannya banyak, fungsi sebagai pelindung, gesekan, dan pengelupasan, absorpsi, penyerapan, dan sekresi pengeluaran, terdapat di jaringan epitelium ini. Nah, epitelan sisi disusun oleh berlapis-lapis sel, tidak dapat dikelompokkan karena bisa berubah, dan permukaan lapisannya bisa terdapat pada epitelium. Pada ureter, saluran pernapasan, dan kantung kemih. Epitel kelenjar, jaringan epitel khusus yang berperan dalam sekresi senyawa untuk membantu proses fisiologis. Ada 2, yaitu endokrin atau hormon, punya saluran khusus, contohnya pada timus, adrenal, paratiroid. Kemudian eksokrin, ada saluran khusus, contoh ludah, keringat, pankreas, dan feromon. Jaringan ikat paling banyak terdapat di dalam tubuh, berfungsi sebagai
menyokong dan memperkuat jaringan tubuh, lindung, menyimpan energi sirkulasi. Jaringan ikat tersusun dari matrik zat-zat penyusun. Matrik terdiri dari serat dan bahan dasar. Seratnya berupa kolagen, elastin, dan retikuler. Matrik sama dengan serat kolagen, berwarna putih, sifatnya kuat, kurang lentur tapi daya regang tinggi, tersusun dari protein kolagen, terdapat pada tendon, tulang, dan kulit. Nah, ini matrik serat elastin, berwarna kuning, lentur, tersusun dari protein mukopolisakarida yang dikelilingi glikoprotein, terdapat pada pembuluh darah, ligamen, tulang, rawan, daring. Kemudian ini matrik serat retikuler, sifatnya sama dengan serat kolagen, bisa dikaji sendiri cirinya. Nah, ini bahan dasar penyusun matrik ada asam mukopolisakarida, ada kondroitin sulfat, asam hyalurorat, fungsinya pengikat air, dan sebagainya. Nah, semakin banyak kandungan asam hyalurorat, matrik menjadi lentur, sebaliknya semakin banyak kondroitin sulfat, matrik menjadi kaku. Bahan dasar ini berbentuk larutan homogen setelah cair. Sel-sel jaringan ikat, sel fibroblast, sel berbentuk serat yang berfungsi untuk sekresi protein, sel lemak, sel adiposa, sel khusus untuk menyimpan lemak, sel plasma, sel yang memproduksi antibodi untuk antigen, makrofag, sel yang bentuknya berubah-ubah, bersifat fagositosis, pemakan zat buangan, sel-sel mati, dan bakteri. Sel tiang, mast cell, adalah sel yang memproduksi heparin, antikoagulan yang berperan dalam pembekuan darah, histamin, zat akibat reaksi sel tiang terhadap antigen yang sesuai, berperan dalam meningkatkan permeabilitas darah. Nah, ini jenis-jenis jaringan ikat. Ada 7, jaringan ikat longgar sampai jaringan limfer. Nah, jaringan ikat longgar ciri-cirinya terdiri dari matrik yang mengandung serat kolagen, retikuler, dan elastin. Terdiri dari beberapa jenis sel, yaitu makrofag, sel plasma, dan sel tiang. Fungsi jaringan ikat longgar menyokong organ tubuh dan menghubungkan jaringan satu dengan jaringan lain. Terdapat di organ ini saluran perut, saluran pencernaan, pembuluh darah, akson, saraf, dan kulit. Jaringan ikat padat ciri-cirinya ini didominasi oleh serat kolagen, fungsinya sebagai penghubung antara organ dan tubuh. Nah, ini jaringan ikat padat teratur pada tendon. Ini jaringan ikat padat tidak teratur pada dermis. Yang ketiga, jaringan lemak adiposa, ciri-cirinya seperti ini, tersusun dari sel-sel lemak yang tidak membentuk serat atau matrik khusus untuk menimbul atau menyimpan lemak. Fungsinya ini sebagai bantalan untuk melindungi organ-organ tubuh, persediaan cadangan makanan, pengatur suhu badan. Kemudian jaringan tulang rawan, ciri-cirinya ini, dan macam-macam jaringan tulang rawan, ada tulang rawan hialin, elastis, dan fibroblast. Tulang rawan hialin berwarna putih kebiruan, transparan, daya elastis tinggi, terbanyak di dalam tubuh, tetapi paling lemah. Bisa dibaca sendiri ya. Tulang rawan elastis ini tersusun dari elastin berwarna kuning dan perikondrium. Terdapat pada embrio, laring, daun telinga, dan fibroblast. Tulang rawan fibroblast. Jaringan tulang. Kelima, jaringan tulang tersusun dari sel-sel tulang yang disebut osteosit. Osteosit ini dibentuk oleh osteoblast, ini berasal dari fibroblast. Nah, senyawa penyusunnya ini. Unit dasar tulang disebut sistem Haves yang terdiri dari lamina, nakuna, kanan di kulit, dan saluran Haves. Dan keterangan dari lamina sampai saluran Haves. Yang keenam adalah jaringan darah. Ciri-cirinya tersusun dari sel-sel bebas dan matrik cair. Terdiri dari eritrosit, sel darah merah, limfosit, sel darah putih, trombosit, dan plasma darah. Jaringan darah berfungsi sebagai pembawa sel-sel makanan, hormon, oksigen, sistem metabolisme, dan mencegah infeksi. Nah, macam-macam jaringan darah ini. Ada eritrosit, sel darah merah, limfosit, sel darah putih, plasma, dan trombosit. Eritrosit ini sel darah merah, bentuknya lempengan konkav, tidak memiliki inti, mengandung hemoglobin untuk mengikat O2 dan CO2. Kemudian leukosit, sel darah putih, ada intinya, tidak mengandung Hb, fungsinya pertahanan tubuh atau imunitas, terbagi menjadi ini.
ada granulosit. Terus ini seperti ini. Granulosit sendiri terbagi menjadi neutrofil, eosinofil, dan basofil. Dan agranulosit terbagi menjadi limfosit dan monosit. Limfosit keping darah berbentuk lempengan, tidak ada inti sel namun banyak granula. Fungsinya untuk membentuk pembentang keluarnya darah akibat kerusakan palung darah. Jadi trombosit berfungsi saat kita terjadi luka. Plasma, bagian cair pada darah, mengandung protein plasma dan larutan elektrolit serta bahan terlarut. Protein plasma terdiri dari albumin, globulin, dan glikogen. Yang ketujuh, jaringan limfa getah bening, ciri-cirinya tersusun dari serat retikuler dan sel-sel limfosit dan makrofag. Terdapat pada organ timus, hulu limfa, tonsil, dan limfa. Limfosit cenderung berkelompok. Kelompok limfosit disebut nodulus yang bisa kita jumpai di tonsil, limfa, timus, dan saluran pencernaan. Dan jaringan otot. Otot disebut alat gerak aktif. Gerak terjadi karena mekanisme kontraksi serat kontraktil. Serat kontraktil terdiri dari bagian aktin dan myosin. Nah, otot dikelompokkan menjadi otot polos, rangka, dan jantung. Nah, otot polos ini berbentuk gelendong, inti sel tunggal di tengah sel, bekerja tidak atas kemauan kita, berarti bekerja di bawah kesadaran. Waktu kerjanya lama, ada di semua dinding organ, berubah seperti pembuluh darah, usus, rahim, dan lain-lain. Kemudian otot rangka, lurik, berbentuk silinder, memiliki inti sel lebih dari satu di tepi. Kemudian myofibril tidak tersusun sama sehingga membentuk lurik, reaksi cepat namun cepat lelah. Kemudian otot jantung, bentuk adanya di jantung, bentuk mirip otot lurik namun bercabang. Inti sel satu di tengah, hanya pada jantung kerja terus-menerus dan tahan lama dan tanpa lelah. Kemudian ke jaringan saraf. Jaringan saraf berperan mengirimkan sinyal-sinyal ke seluruh tubuh, tersusun dari sel-sel saraf yang disebut neuron. Neuron dibedakan menjadi neuron sensorik, motorik. Kemudian ini antara neuron satu dengan neuron lain terdapat celah sinapsis. Pada celah ini terdapat neurotransmitter yang bertugas mengirimkan sinyal dari satu neuron ke neuron lain. Nah, ini. Di sini bisa dilihat, misalnya ini dari neuron sensorik, kemudian ke motorik. Ini dari sensorik, kemudian ke sel pusat, kemudian teruskan ke bagian tubuh. Nah, ini neurotransmitter mengirimkan sinyal dari neuron satu ke neuron yang lain. Nah, ini jaringan saraf. Jaringan saraf sendiri ada badan sel, nukleus, dendrit, dan akson. Oke, kita sekarang menuju ke organ hewan. Organ hewan terdiri dari banyak organ yang terdiri dari berbagai jaringan. Ada jaringan epitelium, jaringan ikat, otot, dan saraf seperti yang tadi saya bahas. Nah, definisinya gabungan dari berbagai jenis jaringan yang terorganisasi dalam fungsi tertentu. Berdasarkan letaknya, organ ada dua, yaitu organ dalam, hati, usus, jantung, lambung, dan organ luar, kulit, mata, telinga, dan hidung. Oke, itu penjabaran singkat tentang organ. Sekarang kita ke sistem organ. Sistem organ hewan atau manusia. Sistem organ itu definisinya berbagai organ untuk melakukan fungsi tertentu di dalam tubuh. Sistem organ pada manusia ada 9, ada rangka, otot, pencernaan, pernafasan, sirkulasi, saraf, reproduksi, endokrin, dan ekskresi. Yang pertama, sistem rangka, fungsinya memberi bentuk tubuh, melindungi organ lunak dalam tubuh, menyimpan cadangan mineral, tempat pembentukan darah putih, tempat mendapatkan otot. Sistem otot, fungsinya untuk pergerakan tubuh, bentukan postur tubuh, dan menyimpan glikogen. Sistem pencernaan untuk mencerna dan menyerap sari makanan dan membaginya dalam proses fisiologi sistem organ. Sistem pernapasan mengambil O2 dari luar dan mengeluarkan CO2 dari dalam tubuh. Fungsinya menghasilkan energi dari hasil metabolisme.
sistem sirkulasi atau peredaran darah, yaitu mengangkut O2 dan sari makanan ke seluruh tubuh, mengintegrasikan sisa metabolisme yang tidak berguna ke ginjal dan paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh, melindungi tubuh dari bibit penyakit. Sistem saraf fungsinya menerima dan menangkis sinyal-sinyal dari dalam tubuh dan lingkungan. Sistem reproduksi ini untuk mempertahankan kelangsungan hidup melalui proses perkembangbiakan. Sistem endokrin atau hormon fungsinya untuk memproduksi hormon yang diperlukan untuk menjaga kelancaran proses metabolisme. Ini bagian-bagiannya dari jantan dan betina. Kalau ovaries menghasilkan sel telur, testis menghasilkan sperma. Kemudian ini bagian-bagian dari organ tubuh manusia yang menghasilkan hormon. Dan dari sini bisa diketahui kelenjar mana yang menghasilkan hormon. Ada kelenjar pankreas, kemudian ada hipotalamus dan lainnya. Nah, sistem ekskresi pengeluaran fungsinya mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang tidak lagi digunakan oleh tubuh, menjaga keseimbangan cairan sel dengan lingkungan, yang disebut homeostasis. Oke, sekian, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.